Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab kepada para peserta yang masih ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan kepada dokter. Bisa disampaikan langsung pada dokter Enda, bisa melalui chat atau bisa melalui mikrofon. Bisa teman-teman bisa langsung meng-unmute mikrofonnya. Ya, sejauh ini belum ada pertanyaan dokter. Mungkin saya pengen sharing dokter mengenai trauma ya. Ini Iya. cukup cukup ini juga karena waktu itu saya sempat jadi volunteer dok di Cianjur. Waktu itu sempat ada gempa di Cianjur dan saya jadi volunteer di sana untuk penyintas gempanya seperti itu. Dan mereka Mm-mm. cukup mengalami trauma yang begitu menyakitkan dok uh, karena gempa itu kan gemuruh gitu ya dokter. Gempa itu bunyinya Mm-mm. gemuruh dan lain sebagainya karena mereka tinggal di dataran yang cukup tinggi dan lain sebagainya. Dan ketika ada pasca gempa dan ketika ada truk pengantar makanan misalkan atau truk pengambil puing-puing dan lain sebagainya itu datang ke tempat mereka, mereka tuh langsung mengalami kayak nangis, sedih dan lain sebagainya karena suaranya sama. Suara datangnya truk dan suara gemuruh gempanya itu sama. Mereka langsung menangis, langsung sedih dan lain sebagainya. Mereka langsung ingat-ingat apa namanya eh, keluarganya mungkin yang menjadi korban dan lain sebagainya. Dan ketika saya datang ke sana, itu saya benar-benar nggak boleh ngucapin kata-kata mungkin yang bisa memicu traumanya. Misalkan kayak ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Atau mungkin kayak eh, sedih, dia nangis, dan lain sebagainya. Itu saya benar-benar nggak boleh mengucapkan itu gitu. Saya harus mengucapkan kata-kata yang positif untuk bisa menghibur mereka seperti itu. Mungkin emang separah itu ya dok. Dia bisa langsung memicu gitu. Iya, betul Ilham. Sama saya juga waktu itu volunteer di Aceh waktu gempa tsunami. Oh, Itu yang 2004 ya dokter? 2024. Waktu itu saya pun ke sana masih banyak jenazah yang ya di sekitar kita lah. Bahkan saya mandi pun airnya nggak tahu air mengalir dari mana. Saya juga sampai kena amuba karena saking kurang bersihnya gitu di sana. Nah, di sana itu tenda-tenda banyak kan di masjid ya di sana. Waktu itu di masjid Toa mengatakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ngambil jatah makan atau minyak atau apalah. Ada yang sudah punya tenda bisa masak di tendanya karena cukup banyak. Itu dengar Toa aja lari keluar dari tenda ketakutan karena di masjid besar itu di Aceh, waktu tsunami besar, ada toa mengatakan, Bapak-bapak karena sudah tidak kuat di lantai dua, Bapak-bapak mohon turun ke bawah. Yang di atas orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak. Nah, disitulah mereka perpisahan kematian dari keluarga. Mereka menyaksikan. Nah, toa saja, padahal suruh ngambil makanan, mereka lari ketakutan. Begitu berjaga-jaganya, begitu kuatnya memang. Inilah PTSD. Kilas balik dari suara, rasa, penglihatan, pendengaran, apapun sense dari tubuh kita ini itu mengingatkan kembali. Nah, biasanya di sana saya juga memberikan pelatihan para dokter, para relawan untuk mengatasi cukup banyak karena waktu itu cukup wah banyak banget dan besar. Suara air, anak-anak yang kalau dengar suara air sehingga mereka nggak mandi. Suara air ketakutan. Itu suara air, keran air saja ketakutan. Memang bisa dari segala hal mempengaruhinya gitu. Tapi itu Nah, bisa memang jangka panjang ya dok? Maaf dokter. jangka panjang Kan tadi jenisnya beda-beda. Kan dari kondisi seseorang, kekuatan mental, mekanisme defense itu berpengaruh karena pola asuh, karakter. Nah, apakah dia ada trauma di kehidupannya? Kalau yang sudah ada masalah, makin tambah berat lagi. oke. Ada pertanyaan nih Apa? dokter. Ada pertanyaan. Iya, oke. Ini dari Saka. Dok, maaf kalau boleh saya simpulkan ulang dari penjelasan tadi, sebenarnya trauma tidak bisa dihilangkan seluruhnya, namun bisa diminimalisir dampaknya. Benar begitu atau benar-benar bisa dihilangkan? Oke, kalau image-nya orang selalu hilangkan tuh hilang total ya. Nah, tapi tergantung kalau yang ringan, misalkan dimarahin bos. Tadi kalau isolated hanya pribadi kecil saja, trauma juga. Aduh, gue dimarahin bos, ketakutan. Tapi udah gitu
dia paham, oh dimarahin bos saya jadi belajar, jadi ngerjain tugas dengan baik. Akhirnya dia bisa menerima, itu bisa hilang. Trauma kan dari yang ringan sampai berat. Tapi kalau trauma dengan kejadian yang membuat dia traumatis, kejadian yang luar biasa tadi kecelakaan, menyaksikan, mengalami kejadian yang traumatis, pembunuhan, penculikan. Nah, itu biasanya berkepanjangan. Kalau yang di bawah 2 minggu dia trauma bisa hilang. Kalau yang di atas itu sudah masuk post trauma atau kalau simptom kumpulan gejala itu masih bisa hilang, tapi sudah disorder gangguan bisa diobati, bisa disembuhkan. Tapi ketika ada trigger, dia akan kembali tapi tidak separah yang awal. Misalkan tadi yang pasien saya dengar toa. Nah, kan di Aceh sangat kental dengan agama, sehingga mereka menggunakan toa ini buat pengajian, Bu. Jadi dia, oh menerima toa itu bukan hal yang buruk. Pengajian membuat dia tentram, nyaman. Toa untuk berdakwah, diberikan kajian, mereka nyaman. Akhirnya bisa beradaptasi. Lama-lama bisa beradaptasi. Tapi ketika kondisi dia lagi ada stressor yang lain, cukup berat, masalah finansial, kasus hukum, masalah keluarga, itu bisa membangkitkan kembali, tapi tidak separah yang awal, gitu. Oke, terima kasih dokter. Mungkin pada Bapak atau Ibu Amer Group bisa dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu. Bu Dokter mau tanya nih, kalau misalnya Ya. terjadi kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap Mm-mm. istri, baik itu misalnya dipukul gitu ya, atau memar atau segala macam lah, intinya trauma gitu. Jadi traumanya Mm-mm. ketika misalnya si suami ini sudah intonasi suaranya naik dan duduknya Mm-mm. itu dekat dengan istri, nah itu ada rasa-rasa deg-degan gitu loh, takutan gitu. Nah, eh, apakah solusinya ini harus cerai atau gimana? Karena kan mungkin ya kadang kan namanya suami suami istri suami kadang baik kadang kadang apa namanya galak gitu segala macam. Bagaimana Mm-mm. mengatasinya? Biasanya ya lebih lari misalnya istrinya lebih berdoa gitu kepada apa namanya kepada ya semoga diberikan hidayah segala macam gitu. Mohon Iya, jawaban. Terima kasih. iya, terima kasih. Ya, Ibu, cukup banyak memang ini KDRT, kekerasan fisik, verbal, itu memang mengakibatkan trauma, apalagi di rumah tangga terus berulang. Jadi PTSD dan bisa menjadi kompleks PTSD. Apakah harus bercerai? Nah, jawabannya adalah kenapa tidak diselesaikan? Maaf, mungkin suami yang melakukan gini biasanya ya kondisi yang tidak biasanya ya. Berarti mungkin ada masalah di gangguan mood atau gangguan pengendalian impuls. Nah, sebaiknya memang dikonsulkan ke psikiater. Semoga bisa diatasi dengan baik. Insya Allah tidak harus cerai gitu. Suaminya lebih menyadari. Tadi kan ibu katakan kadang baik, kadang perilakunya kasar. Nah, kalau bisa diatasi, dia diobati, ibu cukup hebat. Ibu coba bertahan, tapi ketahanan kita manusia sampai seberapa lama gitu. Kalau ibu terus berdoa, berdoa, lama-lama ibu pas ada masalah juga, anak ada masalah, keluarga ibu yang lain ada masalah atau masalah lain, sehingga bertumpukan. Nah, keluarlah gangguan ibu. Sebelum menjadi gangguan, menurut saya sebaiknya ibu berdiskusi saat suami ibu sedang kondisi baik. Bilang ibu tahu ayah tidak mau seperti ini. Tapi dampak ini tidak bagus loh ayah kalau dilihat anak-anak. Mereka bisa trauma, bilang aja ibu juga sudah mengikuti seminar-seminar. Nah, anak juga bisa mengalami trauma, Bu, seperti ini. Kekerasan dalam rumah tangga. Menyaksikan atau mengalami kejadian yang membuat traumatis, itu membuat trauma. Ketika masa kanak dia sudah trauma, nanti anak ibu di umur 21 bisa mengalami gangguan yang lebih berat lagi. Jadi sebaiknya ketika suaminya sedang enak didiskusikan atau minta bantuan orang yang dihormati, dihargai, eh,
anjurannya atau petuahnya sehingga suami mau datang konsultasi. Begitu, Ibu. Baik, apakah sudah terjawab, Ibu? Eh, Kalau misalnya tidak terjadi perubahan gitu ya, tetap berkesinambungan itu. Kemudian apakah memang jalan baiknya gitu harus pisah? Karena kan tadi kan trauma menimbulkan trauma. Berarti yang kita harus selamatkan adalah anak-anak misalnya gitu, karena mereka lebih Mm-mm, punya masa depan dibanding kita. mm-mm. Bagaimana? Eh, yang langkah pertama memang dicoba untuk mendatangkan terapis psikolog atau psikiater. Menurut saya sih ini sudah harus dengan psikiater karena sudah berulang-ulang dan cukup kompleks ya, verbal, fisikal. Eh, ini sudah cukup kompleks. Menurut saya harus mendatangi ahli psikiater. Kalau dia juga lagi kondisinya menolak juga, ibu kasih warning. Dalam sebulan ini atau 2 bulan ini, tidak juga ada penyelesaiannya, menurut ibu, ibu tidak sanggup, tidak kuat, ya nggak ada jalan lain. Kan ada fight, flight, atau freeze, gitu ibu. Jadi ibu bisa pilih itu untuk Hmm. penyelamatan diri. Survival diri terhadap trauma ada 3. Freeze Hmm. itu ya cuek aja, bodoh amat, ngejauh apa. Tapi ibu pilih yang mana yang ibu rasa lawan ibu nih cocoknya yang mana? Karena yang ibu ketahui dia itu kuat banget, ya ibu fight. Kalau ibu tahu dia masih bisa bernegosiasi, fight. Kalau ibu Hmm. masih tetap mau bersamanya, tapi ibu nggak sanggup, ya ibu freeze, cuek aja, diam saja. Begitu ibu. Oke, oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya via eh, Zoom atau langsung unmute mikrofonnya. Oke. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Tadi mungkin jika Ya, saya tidak salah lihat ada Ibu Wiwit ya. ya Ya, silakan selamat langsung. selamat Mm-mm. siang Dokter Endah. Siang, Ya, selamat siang Mas Ilham. Siang, siang ibu. siang Ibu. Iya, ini mau tanya Dok, yang berkaitan pertanyaan yang pertama tadi. Jadi, Mm-mm. apakah KDRT itu ada ada jenis-jenis traumanya dan apakah ada solusinya? Jika ada solusinya, bagaimana cara untuk menghilangkan trauma dari KDRT itu? Oke, Begitu Dok. Mohon penjelasannya Dok. Terima kasih. oke. Saya langsung jawab ya. KDRT itu ada beberapa jenis. Nah, tadi yang ibu yang pertama itu KDRT-nya sudah menjadi PTSD karena berulang-ulang, trauma berulang-ulang, post trauma stress disorder terus dan bisa menjadi kompleks PTSD karena terus dalam rumah tangga. Ibunya sudah trauma, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah, kalau Ibu Wiwit hanya sekali dipukul, itu bisa berbagai diagnosis di psikiatri. Bisa gangguan depresi, bisa cemas, gangguan mood lainnya. Depresi cemas atau manik, hipomanik, banyak sekali jenisnya. Kalau hanya sekali. Nah, kalau jenisnya cemas atau depresi atau mood lainnya, ibu bisa lakukan dengan cara apa? Kalau yang masih ringan, ibu bisa melakukan penentraman dalam diri. Oh iya, waktu itu suami mukul karena dia ada tekanan di kantor. Nah, saya salah memindahkan alat elektronik yang mengakibatkan kerusakan. Oh, saya bisa terima karena dia memang
kondisinya pas tertekan, satu barang yang paling dia sukain sampai dia otomatis tidak ada niatan dari suami. Jadi otomatis. Nah, di sini Ibu Wit akhirnya bisa berdamai. Oh, kalau saya tidak melakukan kesalahan ini lagi, kemungkinan dia tidak akan marah lagi. Atau juga Ibu Wit bisa bahas dengan suaminya. Kenapa sih cuman barang gitu aja kamu bisa memukul saya? Kalau barang rusak kita bisa cari. Kalau aku rusak kamu bisa rubah nggak? Nggak bisa kan? Nah, ketika dia nyaman, suami nyaman, dibahas. Nah, ketika sudah menjadi gangguan depresi, apa cemas, atau gangguan mood, atau gangguan psikiatri lainnya, karena gangguan psikiatri ada 100 jenis lebih. Nah, gangguan yang sering ya cemas, depresi, gangguan manik, gangguan eh, stres akut, PTSD, gangguan penyesuaian, itu juga ada. Nah, kalau itu gangguan sudah terjadi di Ibu Wiwit, memang Ibu Wiwit harus diterapi. Bagaimana supaya misalkan depresi karena dipukul suami jadi males, hilang minat, hilang semangat, Bu Wiwit pun kerja nggak mau kerja. Nah itu jadi tambah buruk nantinya, sehingga harus diterapi. Kalau masih ringan ya tadi, kalau ringan oke, Bu Wiwit berpikir secara rasional dan logika dia melakukan ini karena saya melakukan kesalahan terhadap barang yang sangat berharga. Oh oke, kalau saya tidak melakukan kesalahan, saya mungkin tidak akan lagi terjadi KDRT. Begitu Ibu Wiwit. Oke, baik. Terima kasih dokter. Apakah sudah terjawab Ibu Wiwit? Iya, sudah jelas, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, apakah ada yang bertanya lagi uh, via mic? Oke, mungkin jika tidak ada, mungkin ini ya dok, mungkin nyambung dari pertanyaan tadi. Oke, mungkin di sini Bapak atau Ibu Saka bertanya soal, dok, kalau KDRT-nya menyebabkan anaknya PTSD, kemudian anaknya sudah dewasa dan secara tidak sadar mungkin mewariskan ke anaknya lagi, kira-kira solusinya bagaimana ya? Kebetulan si kakeknya ini masih tidak sadar-sadar seperti itu. Hmm, Oke, kalau mewariskan sih gangguan psikiatri, gangguan mental tidak diwariskan ya. Jadi tergantung tadi mekanisme defense, faktor karakter kepribadian, faktor macam-macam banyak hal yang mempengaruhi. Nah, tadi kalau KDRT terus membuat anaknya PTSD, ya tadi saya bilang tidak ada penyelesaian tadi fight, flight. Ya udah, selesaikan, kabur, cabut supaya memutuskan mata rantai anaknya tidak mengalami PTSD. Ya, sebaiknya sih memang kita coba dulu diskusi dengan baik. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau harus diselesaikan. Baik, apakah sudah terjawab? Saka, Oke. ya. Mungkin ini ya dok, mungkin bukan diwariskan tapi lebih, kalau di psikologi itu ada yang namanya social learning theory ya dok. Jadi dia mempelajari apa Iya, yang dia lihat seperti itu. betul. Iya, betul. Istilahnya sih modeling. Jadi Ya, modeling itu. modeling. Jadi dia mirroring, nyontoh terus ya. Udah pola asuh gitu, genetiknya juga ada. Itu udah mempengaruhi memang bisa gitu. Oke. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dokter dari Dokter Sari Mariati Dewi. Selamat siang dokter Endah, terima kasih penjelasannya yang sangat menarik. Bagaimana cara menangani pasien dengan PTSD sementara? Dengan PTSD, sementara salah satu penyebab traumanya adalah hal yang harus diselesaikan. Misalkan seperti tugas akhir. Misalkan apa? Seperti tugas akhir dokter. Mungkin Oh, pasiennya tuh tugas akhir. trauma, ya trauma apa, skripsi misalkan dan lain sebagainya seperti itu. Oh, oke, oke. Oke, kalau tugas akhir itu bukan kita sebut PTSD. Itu adjustment disorder. Jadi kan siapa tadi yang nanya untuk tugas akhir? Dokter Sari Mariati Dewi. Dokter Sari. Oke, Dokter Sari, kalau tugas akhir itu hanya situasional, seasonal. Jadi hanya saat itu aja.
Kalau tugas akhirnya selesai kan nggak trauma. Atau dia kalau dokter Sarinya pas melakukan tugas akhir stres, gejalanya seperti trauma, aduh nih selesai nggak, nih selesai nggak. Nah, tapi kalau sudah ngerjain, bisa jalan-jalan, makan, tidur nyenyak, itu namanya bukan PTSD, namanya adjustment disorder, gangguan penyesuaian. Kondisi tubuh, pikiran, perasaan kacau saat ada stresor pada saat itu saja. Ketika dia tidak berhadapan dengan stresor, dia pergi ke sana ke sini, bisa itu tidak PTSD. Jadi adjustment disorder menurut saya. Nah, bagaimana caranya selesaikannya? Nah, kalau memang kewalahan dengan tugasnya, bisa mencari bantuan. Misalkan teman yang udah pernah selesai menyusun skripsi atau tesis, bisa membantu Dokter Sari untuk lebih mempermudah lagi caranya. Kendalanya di mana? Jadi cari solusinya. Karena kalau mikirin problemnya tugas akhir ya harus diselesaikan. Kita jangan mikirin problemnya, kita lihat apa solusinya, begitu. Hmm, Baik, Oke, apakah selamat sudah siang. terjawab? Selamat siang, Dokter Endah dan Iya, Dokter Sari. siang. Terima kasih Mas Ilham untuk bantuannya. Ini dok, ini kebetulan kan mahasiswa saya, jadi memang dia problemnya itu bukan hanya tugas akhir, ada beberapa problem. Cuman sepertinya tugas akhir ini juga menjadi salah satu hal yang membuat dia tuh stres gitu, dengan Oh, diagnosis oke, oke. memang ada PTSD gitu. Jadi saya sendiri Oh, untuk oke. menghadapi anak ini agak gimana ya supaya dia tetap bisa menyelesaikan tugas akhirnya karena dia bertekad untuk menyelesaikan sekolahnya. Seperti itu dok. Oh, oke, oke, oke. Berarti ini komorbid. Jadi ada PTSD dulu, terus ada stresor di tugas akhir. Bisa komorbid itu penyakit, gangguan penyakit atau penyerta. Jadi dia bisa rasa cemas atau depresi, dok. Arahnya Iya, betul. kemana? Kalau Lebih depresi dia begitu. jadi hilang minat, hilang semangat, gak ada energi, gak konsentrasi, gangguan tidur, gangguan makan, atau dia cemas. Setiap mengerjakan tugas akhir, gak konsen, berdebar, sesak napas, kram, baal, mau pingsan. Nah, ini komorbid, dok. Jadi ada PTSD dan komorbid. Kalau menurut saya ini cukup berat, sebaiknya memang harus diberikan terapi atau psikolog atau psikiater. Kalau enggak memang dia kewalahan, nanti tidak selesai tugas akhirnya. Nah, terapi diberikan kalau sudah mengganggu fungsi dia. Fungsi mengerjakan tugas akhir. Dia nggak bisa terus mengerjakan tugas akhir. Berjam-jam cuman setengah lembar. Berhari-hari cuman satu lembar. Tidak bisa menyelesaikan dengan tekanan yang begitu berat. Atau membuat dia murung. Nggak mau diskusi dengan pembimbing. Dia diem aja. Nah, menurut saya ini sudah membutuhkan terapi. Gitu, dok. Ya. Dia sudah ada menjalankan terapi dok, tapi yang masalah sekarang tambahan dia ada amnesia, amnesia apa? Amnesia kayak amnesia selektif gitu. Jadi ada beberapa hal yang dia lupa. Jadi saya juga bingung ini gimana. Kalau sudah mengalami seperti itu, sebaiknya memang ke psikiater, dok. Karena kalau psikolog, eh, konseling itu membutuhkan waktu yang panjang. CBT 14 minggu baru bekerja, atau RABT, DBT, yang cepat memang ke psikiater untuk mengejar tadi ya tugas akhirnya, karena waktunya juga ada batasan waktu ya, dok ya. Ya Jadi benar. sebaiknya memberikan farmakoterapi lebih cepat membantu dia dan dia bisa menyelesaikan dengan baik. Nanti juga farmakoterapi juga setelah dia menyelesaikan tugas dengan baik, dosisnya diturunkan dan bisa di stop. Begitu, dok. Baik dok, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, dok. Ada pertanyaan juga di kolom chat nih, Ilham. Ada dokter. Pertanyaan dari Zain Adi, Mas Zain Adi. Pekerjaan apa yang bisa dilakukan untuk mengidap bipolar, dok? Banyak trauma dan emosi tidak stabil. Oke. Pekerjaan apa yang dilakukan, yang cocok untuk bipolar? Sebenarnya bipolar itu kan gangguan suasana perasaan. Bisa moodnya naik, manik, elasi, atau depresi, males. Nah,
Apa sih yang membuat moodnya berubah atas dan bawah? Kalau tidak sesuai dengan dirinya, dia kesel, jadi moodnya bisa naik atau turun. Nah, pekerjaan yang cocok harus disesuaikan dengan kepeminatannya. Jadi kalau dia sukanya misalkan ada dia lulusan accounting, tapi pasien saya suka desain karena orang tuanya memaksa dia untuk sekolah accounting. Sehingga dia menjadi gangguan bipolarnya sering naik turun. Akhirnya orang tuanya saya ajak diskusi dan mau berdamai. Anaknya akhirnya membuka online untuk jualan baju dan dia mendesain sendiri, dia ke konveksi. Nah, berdamai dengan apa yang dia minati sehingga moodnya lebih stabil, dia bahkan semangat. Begitu. Jadi, pekerjaan yang cocok harus disesuaikan dengan kepeminatan pribadi masing-masing supaya emosinya lebih stabil. Gitu. Apakah ada rekomendasi untuk tempat tes pencarian minat bakat, dokter? Kenapa? Apakah ada rekomendasi untuk tempat tes pencarian minat bakat? Oh, tes pencarian minat bakat itu banyak dilakukan oleh psikolog ya. Ilham ini Mungkin juga psikolog. biro-biro psikologi ya, dokter ya? Biro-biro psikologi. Kalau saya psikiatri lebih ke tes karakter, profiling, gangguan-gangguan mental lainnya. Untuk minat bakat bisa dicari biro-biro psikologi. Ya. Atau mungkin nanti Begitu. Mas Din bisa menghubungi saya langsung. Mungkin nanti saya kasih rekomendasi biro psikologi untuk Ya, tes minat ya, bakat. Oke, iya, mungkin ada satu iya, pertanyaan lagi, dokter. Sebentar. boleh. Dok, kira-kira PTSD misal sudah dibantu obat, lalu membaik, apakah bisa relapse lagi, dokter? PTSD yang menjadi apa kompleks sangat sulit ya, butuh waktu yang lama. Kalau PTSD saja tidak kompleks, untuk relapse itu sangat kecil. Jadi pasien-pasien saya itu PTSD memang mohon maaf ya, ada yang 5 atau 10 tahun bahkan dia mengalami PTSD. Jadi tadi seperti kecelakaan, setiap dia dengar bunyi dor, dia langsung lari. Nah, itu setelah 10 tahun baru dia bisa beradaptasi dengan suara dornya itu. Nah, itu dia sudah bisa beraktivitas, bisa bekerja, bersosialisasi dengan baik. Tidak ada kekambuhannya lagi. Ketika dia sudah memahami dengan baik gejala-gejala dan penyebabnya, dia bisa mengatasi dan dia bisa bekerja kembali. Jadi, kasus-kasus PTSD cukup banyak yang saya tangani dan kebetulan memang sudah tidak kembali lagi. Mungkin nanti kalau dia ada stresor yang berat lagi, dimungkinkan memang bisa kambuh kembali. Baik. Apakah sudah terjawab? Oke. Mungkin ada yang raise hand, dok. Apakah dokter masih bersedia Boleh? menjawab? Baik. Silakan, Ibu Stefani. Halo Dokter Enda, terima kasih untuk pemaparannya. Ya. Lebih lama selesainya, agak mundur. Izin bertanya dok, misalkan begini dok, traumanya itu ternyata pencetusnya adalah keluarganya sendiri. Jadi keluarga sendirinya itu tidak memberikan dukungan kepada anak dan juga mungkin menciptakan trauma itu sendiri. Nah, si anak ini ketika di rumah itu selalu tertrigger. Jadi satu-satunya cara ia untuk berlindung, coping mekanismenya itu dia terpaksa menyendiri dok. Anak ini melaporkan bahwa dia lebih baik sendiri di rumah, menghindari temu muka, komunikasi, jadi meminimalisir segala bentuk kontak dengan keluarganya. Nah, kalau untuk seperti ini bagaimana dok? Terima kasih. Iya, sama-sama. Dengan dengan siapa tadi Ilham? Maaf. Ibu Stefani, jangan Ibu Stefani. Oh, Stefani. Ya. Oke. Stefani, terima kasih pertanyaannya. Memang ini agak sulit banget ya.
traumanya dari keluarga sendiri dan dia masih anak-anak tidak mampu untuk mandiri, belum bekerja atau sudah bekerja. Nah, saya kurang paham. Kalau dia sudah bekerja, dia bisa keluar dari kondisi yang tidak kondusif ini, yang membuat dia trauma terus. Karena kan di sini diperlakukan kurang baik oleh keluarganya sendiri, sehingga dia terus-menerus menjadi trauma, akhirnya dia menyendiri. Nah, kalau dia sudah bekerja, memang sebaiknya keluar dari kondisi yang tidak kondusif ini. Nah, kalau dia masih anak-anak, memang mungkin di sekolah bisa mencari bantuan, karena kan untuk ke psikolog atau psikiater butuh biaya, ya. Nah, pengobatan ini kan tadi berfokus pada trauma, fokus pada trauma. Jadi ada teknik-tekniknya yang diberikan. Ada CBT, ada EMDR, ada beberapa hal. Nah, ini diharapkan bisa membuat dia rasa nyaman pada dirinya. Jadi ada terapi yang pemrosesan kognitif, ada sistem tadi terapi behavior, ada kognitif, ada EMDR. Nah, di situ beberapa kasus dilakukan terapi itu lumayan sih membaik. Nah, kalau memang sudah parah, memang sebaiknya diberikan terapi dari psikiater, obat-obatan, sehingga dia tetap bisa beradaptasi dengan kondisi yang tidak kondusif ini. Tetap harus diberikan terapi, kalau tidak ya dia coping mekanismenya menyendiri, narik diri, akhirnya menjadi behave, kebiasaan dia. Dia tidak mau bergaul, ketakutan dengan orang lain, dia tidak bisa berkomunikasi, akhirnya dia jadi handicap. Jadi kepintarannya tidak keluar, kemampuan skill lainnya juga tidak keluar. Menjadi orang yang ketergantungan. Bahkan kalau parah lagi kan tadi ada derealisasi, depersonalisasi, menjadi lebih parah ke psikotik atau ke schizophrenia gangguannya. Jadi saya rasa kalau dia sudah bekerja, boleh keluar dari rumah itu, tapi kalau dia juga sudah keluar coping mekanismenya sama repetition seperti yang waktu dia ada di rumah, diem, kerja, diem, tidak bersosialisasi. Nah, menurut saya memang dianjurkan untuk mendapatkan terapi. Karena dia sudah ke tempat yang lebih aman, nyaman, tidak ada yang membuat dia trauma. Dia sudah pisah dari keluarganya. Dia sudah bekerja, seharusnya dia bisa bersosialisasi dan berkomunikasi. Tidak diem yang dia gunakan coping yang salah berulang lagi setelah dia keluar dari rumah. Ini harus diberikan terapi karena menurut dia inilah yang terbaik untuk penyelamatan dirinya. Padahal coping itu replikasi yang salah, harus diberikan pencerahan dengan processing pemikiran, processing behavior. Jadi harus diproses lagi nih, dibentuk ulang, bentuk ulang, diberikan otak kamu sekarang sudah aman loh, tidak ada tempat yang merusak otak kamu. Jadi diberikan pengalaman yang lebih baru lagi, yang nyaman dan aman. Begitu. Baik, Dok. Kebetulan memang ini usianya masih remaja, Dok. Jadi Oh, maka usianya ini masih dalam usia sekolah, jadi secara finansial juga belum mandiri. Karena kebetulan kami kan juga membuka ruang konseling untuk beberapa teman-teman yang membutuhkan, Dok. Dan ketika melakukan konseling, kita juga selalu melakukan pendekatan kepada orang tua. Ketika melakukan pendekatan orang tua, ternyata ada denialnya, dan setelah kita melakukan komunikasi dengan orang tua, justru orang tua itu menutup akses anak tersebut, jadi semakin terisolir gitu, Dok. Dan namun anak ini tetap berupaya untuk mencari bantuan, jadi dia secara diam-diam kadang juga masih kontak dengan kami apabila memiliki suatu masalah gitu, Dok. Jadi istilahnya curhat lah, butuh teman bicara kan gitu, Dok. Nah, kalau untuk seperti ini agak sulit ya, Dok, karena kan orang tua sendiri kan sudah memblokir gitu ya.
dengan catatan dianggap anak ini hanya kurang ibadah menurut mereka gitu dok. Ketika kita memberikan awareness untuk rekomendasi ke ahli juga agak sulit. Nah kalau seperti ini kita kan sebagai konselor tidak boleh memaksa ya dok. Tapi ini baiknya Betul. membantu setidaknya ada P3K-nya lah gitu untuk menolong anak ini. Kalau dari dokter sendiri apakah ada saran gitu dok? Terima kasih dok. Oke, orang tua yang berpikiran konvensional ya masih kaku dan sangat stigma terhadap psikiater, psikolog, menganggap semua yang dilakukan anak itu salah dan dia meminta anak untuk lebih kuat. Nah, biasanya mereka belum memahami memang kekuatan mental seseorang sama dengan kekuatan fisik. Katakanlah misalkan ada anak yang kakinya kecil sebelah, disuruh lari, ya nggak bakal bagus larinya seperti anak yang kakinya cukup utuh gitu. Nah, di sini kurang pemahaman. Mungkin dari Stefani awalnya bisa prolog seperti itu. Jadi dia jangan lihat dari fisik anak itu. Fisik anak itu normal, tapi mentalnya kan ada sedikit masalah gitu. Nah, kalau sudah orang tua menutup, memang Stefani bisa saya cukup salut Stefani membantu, tapi coba di eh, ajukan lagi di kelas, di sekolahnya, di gurunya. Mungkin kalau di sekolah itu kan ada guru BK ya, guru BK atau PKS sekolah. Di sana juga ada pendampingan psikolog atau dokter. Nah, dari dokternya juga bisa dikonsulkan eh, kalau sampai dia tidak bisa fokus, tidak konsentrasi, tidak bekerja dengan baik, menurut saya ya harus diberikan medikasi gitu. Kalaupun dengan terapi-terapi psikoterapi bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama. Kalau sampai sudah ada gangguan fokus atau konsentrasi di anak ini, menurut saya ya terganggu pelajarannya, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi menurut saya ya harus ditambahkan untuk ke arah dokter ya, PKS-nya atau psikolog yang di sekolah. Jadi gurunya dilibatkan gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir, Dok. Jadi satu pertanyaan yang mungkin bisa mewakili semua peserta gitu. Iya, Siang, dokter, di mana kami bisa konsultasi dan dokter praktek di mana saja? oke. Konsultasi saya ada di praktek di RSPP, Rumah Sakit Pusat Pertamina di Kiai Maja dekat Blok M. Itu setiap hari Senin sampai Sabtu kecuali Kamis dari jam 9 sampai jam 2 atau jam 3. Yang sore sampai malamnya itu dari jam setengah 4 sampai jam 9 malam di MRCC Siloam Semanggi. Jamnya harinya Senin, Rabu, Sabtu. Sisanya di klinik etik. Di klinik etik bisa video call, sorry, konsultasi online itu ada di hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Itu dari jam 5 sore atau jam 6 sore sampai jam 9 malam. Bisa online atau offline, nanti bisa DM ke IG etik atau nanti ada admin dari etiknya. Begitu. Baik, terima kasih, dokter. Dokter, mohon maaf, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin cukup urgent ya, dok. Boleh Iya, saya boleh. bacakan? Oke, siang dokter dan Kak Ilham, izin bertanya. Selama kurang lebih 1 tahun ini, saya mengalami self-harm di setiap saat saya marah. Saya murung dan di keadaan apapun yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Bahkan selain self-harm, saya juga bersikap aneh seperti maaf, orang kesetanan, dan tidak jarang hal tersebut saya record untuk saya kirim ke orang terdekat. Saya sadar akan hal yang saya lakukan, tapi saya tidak bisa kontrol. Bagaimana solusinya ya, dok? Terima kasih. Oke, ini dengan siapa? Sebentar, dokter. Muti, dokter. Mbak Muti. Muti, oke. Oke, Muti, menurut saya ini Muti bukan hanya mengalami gangguan satu diagnosis, tapi ada dua diagnosis. Gangguan diagnosis di aksi satu kemungkinan besar gangguan bipolar, karena ada melakukan tindakan self-harm dan ada kondisi manik agresifnya.
dikirim ke orang tua ya tadi, Orang terdekat dokter, orang terdekat, nggak harus orang tua. pacar atau teman self help. Terus yang satu hal lagi, Muti juga mengalami gangguan yang mengarah ke ciri kepribadian atau gangguan kepribadian borderline personality disorder. Jadi ini ada dua diagnosis yang Muti alami, bipolar atau BPD, borderline personality disorder. Ini hanya analisa saya ya, karena saya membutuhkan juga wawancara yang cukup dalam. Kalau dari sekilas info ini arahnya kedua diagnosis, saya rasa Muti segera mencari pertolongan ke psikiater. Ya Muti ya, nggak usah khawatir, nanti juga bisa teratasi dan beberapa sudah cukup membaik, banyak juga yang seperti Muti ya, tapi bisa diatasi dengan baik dan bisa bersosialisasi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bu Dokter, dan semoga cepat membaik ya Mbak Muti. Iya, Oke, baik dokter, mungkin sudah berakhir sesi tanya jawab pada iya, pada siang hari ini, dan mungkin iya, saya akan memberikan kesimpulan dokter. Dan berdasarkan pemaparan materi dari Dokter Endah, maka dapat disimpulkan bahwa trauma adalah respon emosional yang berlangsung lama setelah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan tekanan mental dan fisik yang signifikan. Dan trauma dapat berasal dari berbagai kejadian seperti kekerasan, kehilangan atau stresor lainnya. Gejala trauma meliputi kilas balik, sensitivitas terhadap rangsangan dan perubahan perilaku emosional, dan terdapat berbagai jenis trauma seperti trauma akut, trauma kronis, dan trauma kompleks. Lalu selain itu, tadi Dokter Enda juga membahas soal PTSD atau gangguan stres pasca trauma, yang merupakan gangguan kecemasan yang disebabkan oleh peristiwa traumatis, yang dimana gejala PTSD ini meliputi ingatan yang mengganggu, upaya menghindar, lalu ada perubahan negatif dalam pikiran dan mood, lalu serta reaksi emosional yang berubah. Dan terapi dan perawatan yang tepat sangat penting dalam mengatasi trauma dan PTSD. Terapi kognitif perilaku dan terapi berpusat pada tubuh adalah beberapa pendekatan yang dapat membantu dalam penyembuhan trauma. Prognosis dari trauma dan PTSD juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti onset gejala dan durasi gejala. Atau mungkin terapinya juga bisa melalui farmakologi dan lain sebagainya. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang trauma, gejala jenis-jenisnya, serta penanganan yang tepat sangat penting dalam membantu individu yang mengalami trauma untuk pulih dan sembuh. Baik. Baik, selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada para hadirin diminta untuk menyalakan kamera untuk berfoto bersama. Baik. Baik, saya ulangi untuk kepada para hadirin untuk menyalakan kamera karena kita akan berfoto bersama. Oke, masih saya tunggu yang lain. Oke. Oke, saya mulai dari slide pertama. 3, 2, 1. Oke, lalu slide kedua. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Oke, untuk para peserta diharapkan juga untuk mengisi link presensi yang sudah saya bagikan di kolom chat untuk mendapatkan sertifikat webinar. Oke, baiklah Sobat Etik, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir untuk mengikuti webinar kesehatan mental yang diselenggarakan oleh Etik dengan tema Apakah Trauma Bisa Dihilangkan? Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PPI Jepang, Lundbeck, dan Rumah Sakit Pusat Pertamina, serta pihak lain yang sudah mendukung berlangsungnya acara ini. Untuk para peserta yang masih ingin bertanya lebih lanjut atau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung hubungi kami atau follow IG kami yaitu @etikofficial. Dan teman-teman juga bisa menonton ulang rekaman video ini di YouTube Etik Channel. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di webinar kesehatan mental selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Dokter terima Enda. kasih semuanya, terima kasih sahabat etik, Ilham, Terima kasih Lundbeck, Dokter. Terima kasih Nala, dan dokter. semuanya ya, semua yang terlibat membantu dan mendukung ini, terutama dokter tidak yang dari jauh-jauh di Fukuoka. Terima Terima kasih. kasih dokter. Ya, Kami dari Semarang. Terima kasih. oh Terima iya, kasih. tadi di Semarang. Ya ini seluruh Indonesia sama lintas luar negeri ini.
Kebetulan saya nggak hybrid. Nanti kapan-kapan kalau di mana, karena ada kendala, jadi ada masalah, jadi kita Zoom aja. Oke, semoga sukses semuanya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di acara yang akan datang ya.